Haleluya. Kami mau terus datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan beribadah hari ini karena kami percaya Tuhan Kau berkenan kepada ibadah kami. Tuhan, kami mau terus menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau ada di sini Tuhan. Dan biarlah kami memperingati hari kebangkitan-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Selamat datang buat semua saudara hari ini, termasuk tim Fasel. Dan juga saya ingin menyambut para hamba-hambanya, anak-anak Tuhan, juga jemaat yang mengikuti acara online. Ya, saudara-saudara yang ada offline hari ini, kita lihat ada banyak sekali teman-teman kita yang baru bergabung. Nah, saudara, hari ini kita merayakan apa, saudara? Hari kebangkitannya. Gereja mula-mula orang Kristen merayakan saudaraku hari kebangkitannya, yaitu saudara pada hari Minggu. Nah, itu adalah sebuah tradisi bapak-bapak gereja. Ya, kita harus mengerti saudara, mengapa kita beribadah di hari Minggu. Banyak orang nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan ada yang sempat saudara tertipu dengan ajaran bilang, oh enggak benar, kamu beribadah hari Minggu itu hari dewa matahari, Sunday, enggak benar kamu. Nah itu justru pandangan itu yang tidak benar saudara. Ya, jadi kenapa kita beribadah hari Minggu saudara? Ya, kenapa bukan hari Sabtu seperti lanjutannya orang-orang Yahudi yang merayakan Sabat? Nah, hari ini kita mau lihat alasannya saudara. Kenapa kita merayakan ya hari Minggu sebagai hari kebangkitan dan kita beribadah pada hari Minggu itu. Nah, mari kita lihat saudara bahwa ya kaitannya dengan Sabat. Apakah saudaraku orang Kristen masih memelihara Sabat? Ya, kenapa kita saudara ya beribadah hari Minggu beda dengan orang Yahudi yang masih memelihara Sabat? Nah, kita lihat ada dua macam Sabat saudara supaya kita paham. Satu adalah Sabat penciptaan. Nah, ini dirayakan oleh Tuhan ya, bahkan oleh Tuhan sendiri sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, dikatakan saudara ya, 6 hari Tuhan bekerja, pada hari yang ketujuh saudara dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan puas dengan pekerjaannya. Ya, dan kemudian dia berhenti. Nah, Tuhan berhenti bukan karena dia capek. Ya, bukan. Jadi kita jangan salah sangka saudara. Kemudian ya dia memberkati hari yang ketujuh itu. Ya, dan hari yang ketujuh itu hari di mana ya pekerjaannya sempurna. Ya, jadi penciptaannya sempurna karena baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, dan hari yang ya ketujuh saudara sangat baik. Ya, dia menciptakan semuanya saudaraku sangat baik. Waktu ciptain manusia aja dia berkata sangat baik. Nah, Tuhan merayakan Sabat. Ya, Sabat itu Tuhan sendiri merayakan, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita misalnya ambil satu hari, kita merayakan apa, saudara? Penciptaannya, kita istirahat, kita rest, itu nggak salah. Ya, tapi saudara, kita nggak perlu mentaati Sabat yang kedua. Ya, Sabat yang kedua ini disebut Sabat hukum Taurat. Nah, ini diturunkan oleh Tuhan lewat hukum Taurat dari
Musa, saudara. Nah, ini Sabatnya ya tidak perlu kita taati. Kenapa? Kita lihat Kolose, saudara. Karena Kolose katakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah ini, semuanya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi orang Kristen, saudara, tidak lagi perlu mentaati Sabat ala hukum Taurat. Ya, perhatikan saudara, ada 10 perintah Allah, semua 9 perintah lainnya diulang di perjanjian baru. Tapi kecuali Sabat gak disuruh, saudaraku, orang Kristen mentaatinya. Makanya sekalipun dia orang Yahudi, saudara, pada zaman itu ya gereja mula-mula mereka tidak perlu mentaati Sabat. Ya, kalau Sabat itu peraturannya sangat-sangat, saudaraku, ketat. Ya, hari Sabtu nggak boleh kerja, nggak boleh jalan sekian mil, nggak boleh, saudaraku, masak. Sampai kalau yang ekstrim orang Yahudi pencet lift aja nggak boleh. Ya, waduh, kalau kita taati itu, saudara, ya apa yang terjadi, saudara? Kita akan ya sepi, tenang hari Sabtu, saudara. Nah, kita nggak perlu lagi, saudara, mentaati itu, karena Sabat itu katanya hanya bayangan dari apa yang akan datang. Contoh, sunat itu bayangan dari sunat hati. Ya, apalagi, saudara, ya misalnya korban-korban perjanjian lama itu sebenarnya bayang-bayang dari korban yang harus datang itu, yaitu Kristus. Ya, juga contohnya Sabat. Sabat itu sebenarnya menggambarkan bahwa, saudaraku, di dalam Kristus ada istirahat. Ya, karena Kristuslah Sabat itu sendiri, saudara. Jadi kita nggak perlu lagi mentaati hukum Sabat. Tapi, saudara, kita mesti praktekkan hari Minggu. Nah ini, saudara, kita harus beribadah di hari Minggu. Banyak orang Kristen nggak paham kenapa mesti beribadah hari Minggu, ya, dan bagaimana caranya, nggak nangkep orang Kristen. Nah, mari kita mau lihat, saudaraku, kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitannya Tuhan. Ya, makanya gereja beribadahnya hari Minggu. Itu bukan the Sunday, bukan hari dewa matahari, itu keliru. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Kenapa kita merayakan ya hari kebangkitan Tuhan pada hari Minggu? Kita lihat Lukas 24 ayat 1 aja. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan yang telah disediakan mereka. Nah, saudara, perempuan-perempuan murid-murid Yesus ya pagi-pagi benar. Kapan? Hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu hari Minggu, saudara. Jadi 6 hari, 7 hari, lalu hari ke-8, hari pertama minggu itu, ya perempuan-perempuan, saudaraku, yang mengikut Yesus mengalami perjumpaan. Mereka melihat, ya saudaraku, malaikat. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Bahkan waktu mereka pergi ke kuburan itu sudah kosong. Ya, Petrus, saudaraku, waktu diceritain dia pikir itu omong kosong. Maka dia pergi lihat, waktu dia masuk ke dalam kuburan itu, haleluya, kuburan itu sudah kosong karena Kristus sudah bangkit. Ada yang bilang amin? Dia lihat di situ, saudara, yang ada cuman kain kafannya. Wow. Nah, ini terjadi di hari Minggu. Ya, kemudian, saudaraku, ceritanya nanti saudara baca. Ya, 2 murid yang pergi ke jalan menuju Emmaus, salah satu namanya Kleopas.
Mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Itu pada hari Minggu. Ya, akhirnya mereka, saudara, dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang ayat-ayat firman Tuhan, mata mereka terbuka. Mereka baru ngerti seluruh kitab suci adalah berbicara tentang Kristus. Ya, kemudian saudara, kita lihat lagi. Nah, di dalam Yohanes 20 sama, ini hampir sama. Pada hari pertama minggu itu lihat, pagi-pagi benar. Ya, jadi Tuhan sudah menampakkan diri pagi-pagi kepada Maria Magdalena. Ya, kemudian saudara, dia menampakkan diri juga, saudara. Ya, dia saudaraku, dia malaikat-malaikat menyatakan diri kepada murid-murid Kristus yang wanita. Kemudian Petrus lari, saudaraku, ingin bertemu dengan Tuhan. Ya, dan dia lihat kuburannya sudah kosong. Kemudian apalagi saudara, diceritakan di situ murid-murid kumpul. Ya, mereka kumpul di rumah, saudara, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Masuk ke dalam mereka, damai sejahtera. Ya, kuberikan padamu, kaget semua, saudara. Nah, itu terjadinya kapan? Hari Minggu. Nah, kemudian hari ke-8, saudara, 8 hari kemudian, dia menampakkan diri kepada siapa? Thomas. 8 hari kemudian. Kapan itu? Minggu. Nah, jadi penuh dengan hari Minggu, saudara. Ya, nah kemudian berikutnya hari Pentakosta. Tahu saudaraku, hari Pentakosta itu hari apa? Minggu. Waktu gereja dilahirkan itu hari Minggu. Pentakosta itu hari ke-50. Ya, berarti berapa saudara? 7 hari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali 7, 49. Berarti hari ke-50 hari apa? Minggu. Coba Google saudara, hari Pentakosta hari apa? Selalu Minggu. Ya kan? Bulan tahun ini Pentakosta tanggal 5 Juni. Minggu. Nah, saudara, Minggu itu adalah hari Minggu. Nah, nanti kita lihat, saudara, jadi pola gereja mula-mula, saudara, itulah menjadi pola ibadah gereja mula-mula, saudara. Ya, pola gereja mula-mula. Jadi kalau saudara mau tahu, Pak Edi, Minggu kita ngapain aja ya? Ini dia. Pelajari gereja mula-mula, saudara. Makanya kita 2 tahun diajarin pola gereja mula-mula. Karena Tuhan mau kembalikan kita ke pola yang benar, saudaraku. Yang Alkitabiah, ya, sehingga pola ibadah kita benar. Ya, banyak orang, saudaraku, ibadah itu hari Minggu dia nggak jelas. Harus ngapain kalau ibadah itu. Nah, kita contoh, nanti kita lihat ibadah gereja mula-mula. Kemudian saudara, di Kisah Rasul 20, kita lanjut dulu, kita lihat. Di sini ya pertama kali disebut saudara, ya, sebuah gereja itu ya mereka ibadahnya pada hari pertama minggu itu. Ya, yaitu di Troas. Paulus khotbah, masih ingat saudara, di Troas? Dia khotbah sampai tengah malam. Wis. Ya. Kenapa saudara? Karena waktu itu saudara, ya, itu hari Minggu belum libur. Jadi orang Kristen saudara beribadahnya itu pagi. Jadi pagi itu kayak mesbah doa. Jam 5, jam 6 mereka udah doa saudara. Terus pergi kerja dulu. Nah, nanti malam saudara mereka kumpul lagi. Nah, itu sebelum ada liburan hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari pertama. Jadi kerja semuanya saudara. Kemudian baru jadi liburan. Nah, waktu itu Paulus khotbah lama sekali. Ya. Dia khotbah begitu lama sampai Eutikus jatuh mati. Ya, saya berharap di sini nggak ada yang kayak Eutikus. Ya, takutnya kalau saudara jatuh mati nanti Pak Tirto nggak ada karunia membangkitkan orang mati, saudara. Ya, jadi Eutikus jatuh
mati, Paulus turun ke bawah, bangkitin dia, lanjut lagi khotbah. Ya. Nah, haleluya. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu Eutikus. Ya, saudara, itu pertama kali dimention bagaimana gereja berjumpa. Jadi khotbahnya bisa panjang, saudara. Wow. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus pasal 16 ini tentang mengumpulkan persembahan. Itu juga hari Minggu, saudara. Ya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, ya, Paulus bilang kumpulin persembahan. Jadi dari sini ya mulainya, saudara, orang Kristen memberi persembahan pada hari Minggu, ya. Nah, yang terakhir, saudara, adalah Wahyu 1 ayat 10. Ya. Dikatakan begini, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi Yohanes mendapat wahyu mulainya itu hari Minggu, saudara. Nah, hari Minggu inilah yang disebut hari Tuhan, the Lord's Day. Ya, makanya kalau yang ngerti bahasa Chinese, ya coba kalau orang Kristen, ya orang Kristen Chinese ngomong hari Minggu apa? Bukan Li Pai Tian, saudara, bukan Chu-re, ya bukan hari sembayang, Li Pai Tian bukan, tapi apa, saudaraku, Chu-re, ya tahu ya, Chu itu Tuhan, Re itu hari, jadi Chu-re artinya hari Tuhan. Ya, jadi kita beribadah di hari Tuhan. Ya, hari Tuhan itu apa? Hari kebangkitan Dia. Nah, kita sekarang mau lihat, saudara, di hari Tuhan apa yang kita lakukan? Tujuannya ibadah itu apa? Beda sama konsep ibadah yang kebanyakan orang praktekkan. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kalau saudara perhatikan ayat 29 sampai ayat 41, kita akan bahas dulu tujuannya pertemuan ibadah hari Minggu itu apa. Ya. Nah, kalau saudara baca Kisah 2, 29 sampai 41, tujuannya adalah mereka merenungkan salib dan merayakan kebangkitannya, saudara. Itu tujuan ibadah. Jadi kalau ditanya ibadah itu esensinya apa? Merenungkan salib dan merayakan kebangkitannya, saudara. Ya, merenungkan salib itu esensi dari ibadah. Ya, sekarang orang Kristen enggak merenungkan salib, saudara. Kalau ibadah ngapain? Ya, nonton show. Ingat minggu lalu, saudara. Ya, jangan lupa ya, penatua duduknya di belakang. Ya, kalau kita penonton bisa ketahuan, saudara. Ya, ingat, saudara, kita bukan nonton show. Kita semua imam-imam yang datang, saudaraku. Ya, imam itu, saudara, imam di Perjanjian Baru. Ya, dia merenungkan salib. Ya, dia mengandalkan darah Yesus. Ya, dia masuk ke tempat kudusnya Allah. Saudaraku, kita adalah imam-imam. Mari kita merenungkan salib. Dan bukan hanya merenungkan salib, tapi kita merayakan kebangkitannya. Karena tiap minggu adalah hari kebangkitannya Tuhan, kita rayakan. Ya. Nah, apa akibatnya kalau kita merenungkan salib, saudara? Makin kita merenungkan salib, tadi udah dibacain ayatnya, saudara. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, dengan cara apa? Menjadi korban penebusan bagi kita. Berarti makin kita merenungkan salib, makin kita menerima kasih, makin kita menerima kasih, makin kita mampu memberi kasih. Kalau kita sering merenungkan salib, saudara, kita bertumbuh dalam kasih. Nah, orang Kristen hari-hari ini enggak merenungkan salib ketika ibadah. Ya. Dia apa, saudara? Cari berkat.
Kenapa kamu ibadah? Supaya itu. Supaya kaya, supaya diberkati, supaya sembuh, supaya aman, supaya dilindungi dari COVID. Nah itu. Saudara, nggak salah Tuhan bisa memberkati kita, setuju? Tapi nggak boleh jadi motif, saudara. Kita merenungkan salib supaya kita mengalami kasih. Kalau kita udah mengalami kasih, kita bisa mengasihi Allah lebih dalam. Kalau kita sudah mengalami kasih, kita bisa mengasihi keluarga kita lebih dalam. Kita bisa mengasihi seorang akan yang lain. Kalau kita ketahui bahwa Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa seorang akan yang lain, saudara. Saudara mau bertumbuh dalam kasih? Renungkan salib. Rayakan kebangkitannya. Kalau kita rayakan kebangkitan, kita ngalamin apa? Roh Kudus. Karena hari Pentakosta, saudaraku, itu yang dilakukan. Ya, mereka, saudaraku, merenungkan salib. Petrus makanya khotbah tentang kematian dan kebangkitan Mesias. Dan kalau kita renungkan dan merayakan kebangkitan Kristus, saudara. Wow, kita ngalami kuasa Roh Kudus di ibadah kita. Ya, ada yang bilang amin, saudara. Mari, saudara. Hari ini kita mau sama-sama makan perjamuan, ya. Tapi karena kita masa pandemi, kita mau lakukannya sedikit beda dengan biasa. Ya, kita mau merenungkan di dalam sebuah lagu, ya, betapa pentingnya, saudara, kita renungkan salib Kristus. Tetap masker saudara dipakai. Nanti ketika kita mau makan dan minum, saya akan beri aba-aba. Kita cepat buka dan kita makan, kita tutup lagi. Oke? Baik, saudara. Ada sebuah lagu yang saya sangat diberkati, diciptakan oleh seorang saudara kita di Aba Love Home. Ya, nah kita mau nyanyikan lagu ini, saudara, sebagai perenungan kita. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita bangkit berdiri, saudara? Mari kita praktekkan ibadah karena, bukan supaya, saudara. Makasih Tuhan. Hidupku berarti karena anugerah yang Kau beri, tak dapat ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Benar Tuhan. Kini mengerti yang telah terjadi di Kalvari, kan Tuhan dengan nyawa-Mu untuk bawa aku kembali. Ku pandang salib-Mu, ingat derita-Mu, dan yang kami selamatkan nyawaku. Ku lihat salib-Mu, tangan yang terpaku, darah-Mu yang tercurah, pulihkan hidupku. Mari kita lebih dalam lagi renungkan, saudara. Hidupku berarti karena anugerah yang Kau beri, tak dapat ku bayangkan hidupku
benar Tuhan. Itu mengerti yang telah terjadi di Kalvari, Kau tukar dengan nyawamu, dan aku kembali. Oh, dan salibmu, ingat deritamu, pengorbanan yang Kau beri, selamatkan nyawaku. Oleh salibmu, tangan yang terpaku, darahmu yang tercurah, pulihkan hidupku. Ku pandang salibmu, benar Tuhan, ingat deritamu, pengorbanan yang Kau beri, selamatkan nyawaku. Oh, lihat salibmu, tangan yang terpaku, yang terpaku, darahmu yang tercurah, pulihkan hidupku. Katakan lagi, ku pandang, oh, ku pandang salibmu, benar Tuhan, ingat deritamu, pengorbanan yang Kau beri, selamatkan nyawaku. Oh, lihat ya Tuhan, tangan yang terpaku, darahmu yang tercurah, pulihkan hidupku. Darahmu Tuhan, darahmu yang tercurah, pulihkan hidupku. Darahmu, oh, darahmu yang tercurah, pulihkan hidupku. Ini hidupku Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang Tuhan, kami pandang salibmu, kami ingat deritamu Tuhan. Inilah gerejamu Tuhan, kami mau ingat, kami mau ingat pengorbananmu di kayu salib. Oh Tuhan, bawa kami Tuhan ke hadirat kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami mengalami kasih-Mu, kasih dari Kalvari, kasih yang begitu dalam, kasih yang telah berkorban. Inilah hidup kami Tuhan. Rabaka Shandara Labaka.
Biar dia jamah kita, saudara. Biar kasihnya menjamah kita, saudara. Belum pernah ada orang yang mengasihi saudara begitu dalam, sampai rela menyerahkan nyawanya. Tuhan, biar kami mengalami kasih itu sekarang juga, Tuhan. Kirabaka Shandara Bagata Kira. Hirabaka Shandara Mayan. Sambil kita siapkan roti dan anggur kita, saudara. Sebentar kita akan makan roti dan minum anggur ini, saudara. Ketika kita makan roti dan minum anggur ini, firman Tuhan berkata kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, saudara. Sehingga kita menyatu dengan Dia. Tuhan, ini bukan roti biasa, Tuhan. Tuhan, di tangan kami ada titik kontak untuk kami bersekutu dengan tubuh-Mu, Tuhan, sebagai korban penebusan bagi kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk korban-Mu di kayu salib. Kalau bukan karena Engkau memberikan tubuh-Mu, dikorbankan, dipecah-pecahkan, Tuhan, kami tidak mungkin diselamatkan. Sambil kita pegang roti ini, saudara, ingat Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Makanlah ini. Setiap kali engkau memakan ini, engkau mengingat akan aku. Ingatlah akan pengorbanannya. Ingat akan penyerahannya. Dia berikan hidupnya menggantikan engkau di kayu salib sebagai korban penebusan, sebagai korban menggantikan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami mau terima Tuhan. Tuhan, kalau kami Engkau dapati menyimpan kepahitan, kebencian, ampuni kami Tuhan. Biar kami makan ini dengan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ampuni kalau ada orang yang menyakiti kami, melukai kami, kami ampuni hari ini Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Kita mau makan dengan iman, saudara. Mari kita makan. Kita pegang cawan ini. Tanpa darah tidak ada pengampunan yang sempurna, saudara. Tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. Betapa besar dosa kami Tuhan. Betapa Tuhan dosa kami Tuhan tidak akan pernah terhapuskan kalau bukan oleh penumpahan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekalipun merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju Tuhan. Karena itu kami terima darah-Mu Tuhan, penghapus dosa kami. Di dalam nama Yesus mari kita minum dengan iman.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau terus memandang salib-Mu Tuhan. Bukan hanya di perjamuan kudus ini aja Tuhan. Kami mau terus memandang salib-Mu Tuhan. Ku pandang salib-Mu, ingat derita-Mu, pengorbanan yang Kau beri, selamatkan nyawaku. Sembah Dia di salib-Mu. Ini kami Tuhan, dan yang terpaku, darah-Mu yang berdarah, belikan hidupku. Katakan lagi, ku pandang salib-Mu, ingat derita-Mu, pengorbanan yang Kau beri, selamatkan nyawaku. Darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang tercurah, pulihkan hidupku. Darah-Mu, yeah, darah-Mu yang tercurah, pulihkan hidupku. Tuhan, ajar kami Tuhan, bagaimana kami merenungkan salib dan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kami boleh alami hari ini. Di dalam nama Yesus, saudara boleh duduk kembali. Nah saudara, kita belum selesai. Jadi saudara, tujuan ibadah hari Minggu, ya, kita sudah belajar merenungkan salib, merayakan kebangkitannya. Nah, saudara, gereja mula-mula ya bukan hanya sampai di situ. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, di dalam Kisah 2 ayat 29 mulai sampai 41, setelah Petrus menyampaikan ya berita, ya, bagaimana saudara Yesus yang mati sudah bangkit, 3.000 orang bertobat, saudara. Ya, lalu mereka apa, saudara? Mereka lanjut memberitakan Injil Kerajaan agar jiwa-jiwa itu bertobat. Kemudian mereka follow up. Hari itu juga dibaptis. Hari itu juga mereka dimuridkan. Jadi saudara, merayakan hari Tuhan itu bukan hanya dengar khotbah, ya, perjamuan kudus, kemudian saudara selesai, ya, enggak. Ingat saudaraku, kita adalah rumah doa bagi segala bangsa, ya. Jadikan aku Tuhan, apa? Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Oh, jadikan aku Tuhan. Jadikan rumah doa-Mu, agar
semua suku bangsa datang menyembahmu. Berarti di rumah Tuhan ada doa buat bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, ingat mereka lagi doa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus itu Tuhan. Maukah kita berdoa, Tuhan Yesuslah jalan yang lurus itu. Nyatakan kepada mereka, apalagi di bulan-bulan ini saudara. Ya, kita doa. Nah saudara, berarti ibadahnya gereja mula-mula itu misioner. Bukan sibuk ke dalam, misioner. Ya, bukan sibuk, Tuhan aku mau menikmati bait-Mu. Ya, sibuk ke dalam, saudara, tapi kita juga saudara menjangkau jiwa-jiwa. Nah, jadi agenda dari ibadah hari Minggu itu apa, saudara? Nah, ini seperti yang kita mau ya praktekkan konsep baru dalam kita beribadah, saudara. Nah, kita lihat, jadi agendanya seperti Kisah 2, 42 sampai 47. Inilah pola ibadah ya, saudaraku, yang dimana hari Minggu kita memperingati hari Tuhan. Pertama, kita mendengar pengajaran rasul-rasul, saudara. Pengajaran rasul itu doktrin dasar kekristenan. Ya, ini kita dengar, nah makanya hari ini kita dengar ya pengajaran tentang apa, saudara? Ya, tentang hari Tuhan misalnya. Banyak orang nggak ngerti apa itu hari Tuhan. Ya, saudara, doktrin dasar ini kita perlu dengar. Visi misi kerasulan. Ya, visi misi kita Yesaya 2. Ya, saudaraku, itu akan disampaikan. Kemudian apa, saudara? Juga tentang pertumbuhan rohani. Nah, nanti saudara akan dituntun mulai ke depan, khususnya bulan depan, bagaimana bertumbuh secara rohani, saudara. Ya, kita harus tahu, saya sampai di mana pertumbuhannya, saya harus kemana. Nah, selama ini saudara nggak pernah disampaikan. Jadi ibadah itu saudara ya nggak jelas mau kemana, ya kita bertumbuhnya nggak jelas. Nah, kemudian ada persekutuan. Ya, persekutuan bukan hanya persekutuan roh ketika kita kumpul, tapi saudaraku juga persekutuan ya yang lebih erat. Makanya biasa saudara di gereja mula-mula mereka habis saudaraku ibadah itu mereka bersekutu ya sebagai gaya hidup. Ya, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka melakukan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih itu agape meal, saudara. Mereka makan sama-sama. Ya, makanya saudara, hari ini mulai, saudara bisa mulai praktekkan. Ya, pergi saudara. Ya, bersama keluarga jasmani dan keluarga rohani saudara, makan sama-sama. Ya, lakukan apa? Persekutuan, saudara. Cia, haleluya ya. Ya, sekarang kita batasin dulu ya. Jangan sembarangan juga sekarang ya. Nah, nanti kalau kita udah lebih bebas, kita praktekkan. Ya, saudara-saudara yang pernah ikut keluarga kami praktek hari Tuhan, saudara tahu ya. Kalau saya ya nggak ada pelayanan hari Minggu, biasanya saya gabungkan ya hari beristirahat dengan hari Tuhan, saudara. Ya, beberapa saudara pernah ikut. Ya, kami kumpul satu keluarga, saudara, sama-sama. Ya, misalnya makan siang, ya sampai nanti makan malam. Ya, kita kumpul, nggak ada smartphone, saudara. Ya, kita sama-sama kumpul, fokus ke persekutuan. Ya, jangan ya kita kalau kumpul bapaknya lihat saham, mamanya lihat drakor, anak-anak main game, yang ketawa pengalaman, betul? Nah, jangan gitu saudara, kita rayakan hari Tuhan dengan apa? Bersekutu, saudara. Ya, praktekkan ini, lihat kalau enggak hidup saudara bertumbuh luar biasa. Ya,
saudara nggak akan dipengaruhi oleh ketergesaan dalam hidup ini. Ya, kami praktekkan kadang-kadang sampai cucu-cucu diajak, saudara. Ya, kita lakukan ya the Lord's Day ini. Kita saudara, mengingat kematiannya, merayakan kebangkitannya, saudara. Nah, bukan hanya itu, perhatikan. Ya, mereka juga bersaksi, memenangkan jiwa. Ya, itu gereja mula-mula praktek itu, saudara. Ya, kemudian equipping. Ya, mereka diperlengkapi, saudara. Itu yang harus terjadi di hari Minggu. Jadi, saudara, hari Minggu jangan fokusnya jalan-jalan ke puncak. Bukannya nggak boleh, saudara. Ya, tapi saudara, kita fokus melakukan pekerjaan Tuhan hari Minggu itu. Ngurusin jiwa-jiwa, memuridkan orang. Ya, ikut kompaknya menangin jiwa. Pergi, saudaraku, ya, besuk jiwa-jiwa. Pergi saudaraku, makan. Ya, praktekkan makan-makan. Amin. Saudara tahu Tuhan Yesus terkenal dia suka makan sama orang berdosa, saudara ya. Tuhan Yesus suka makan-makan, betul? Kita praktek. Ya, kalau saudara mau menangkan jiwa, ajak tuh makan. Ya, saudara, Tuhan Yesus kan gitu, saudara. Dia suka makan sama murid-muridnya. Ya, dia suka makan sama orang berdosa. Ya, dia bilang kalau kamu pergi ke rumah-rumah berdua-berdua, ya, masuklah ke rumah itu kalau kamu diterima lalu makan dengan mereka. Haleluya. Cia-cia ya, saudara. Makan katanya. Ya, terus saudara? Makanya dia pastikan sebelum mati di kayu salib dia makan dulu. Betul, saudara? Penuh dengan makan. Etiologi, ilmu makan. Coba lihat, saudaraku, ya. Dia udah bangkit, coba. Ya, satu kali murid-muridnya mengurung dirinya di dalam kamar, saudaraku, ketakutan. Tiba-tiba Yesus muncul, damai sejahtera atas engkau. Wih, setan. Cara dia buktikan dia bukan setan apa? Ada padamu ikan goreng. Dia makan, saudara. Karena setan gak makan. Habis makan, saudara, mereka tahu ini pasti Yesus ini. Ya. Satu hari mereka mau tangkap ikan, saudaraku, ya, mau balik lagi ke hidup lama. Petrus terutama, perahunya belum dijual. Ya, saudara, tangkap ikan seharian gak dapat, tiba-tiba Petrus dengar di pinggir pantai ada yang teriak. Ya kan? Ada yang teriak. Coba apa? Ya, waktu dia lihat ke belakang saudara? Ya, dibilang begini. Adakah padamu lauk? Wah, dia tahu ini Tuhan Yesus. Karena suka makan kan, saudara. Langsung dia lompat, saudaraku, ketemu Tuhan Yesus. Dia berenang dan di tepi pantai itu Tuhan mengadakan inner healing. Ya, saudaraku, dengan Petrus. Jadi, saudara, kita juga bisa terapin. Kita bawa orang yang belum kenal Tuhan makan-makan. Di situ kita bisa bersaksi. Di situ kita bisa, saudaraku, dipakai Tuhan nyembuhin dia. Ya, follow up jiwa-jiwa itu, saudara. Ya, terus kita lihat dia udah naik ke sorga. Dia masih bilang begini, ya, lihatlah, aku mengetuk di depan pintu hatimu. Barang siapa yang membuka pintu ini, aku akan masuk. Lalu mengadakan seminar, amin. Lalu makan, cia-cia. Ya, makan dengan dia, dia makan dengan aku. Kenapa? Bukan soal makanannya, saudara. Tapi makan itu ya artinya kita fellowship, saudara. Punya persekutuan. Nah, gunakan, saudara. Jadi hari Minggu, saudara, kita pakai kesempatan ini. Itulah merayakan hari Tuhan. Bawa jiwa-jiwa, ajak makan, ngobrol-ngobrol, bersaksi. Minggu depan ajak lagi dia, saudara. Nanti dia datang, kita tiap hari Minggu, saudaraku, ada SPK. Bawa dia ke sana. Layani dia. Ya, itu merayakan hari Tuhan. Saudara tahu, jemaat Abalef dimulai dari
ini, prinsip ini saudara, budaya ini. Merayakan hari Tuhan. Kami waktu mulai saudaraku Abalov di Gang Anjing, Dogs Avenue. Keren ya namanya saudara. Itu praktekin ini. Kami merayakan hari Tuhan, itu Minggu saudara, jemaat enggak pulang. Enggak begini saudara, habis dengerin khotbah pulang, hari itu nganggur, enggak ngapa-ngapain. Saudara, itu bukan merayakan hari Tuhan dengan baik. Hari itu sepanjang hari saudara kita melayani. Itu pulang ibadah, enggak ada yang pulang dulu saudara. Ya, langsung cari jiwa. Siapa yang belum diselamatkan? Diinjilin langsung saudara. Diajak pemuritan langsung. Dulu belum ada namanya SPK. Tapi mirip namanya ya saudara pendamai. Ya, dia diajak saudaraku langsung dimuridkan. Kalau dia udah terima Yesus, langsung di follow up saudara. Kamu udah ngalamin kelepasan? Belum, dilayani saudara. Udah penuh Roh Kudus? Belum, dilayani saudara. Ya. Langsung kita nggak pulang, di mana-mana saudaraku itu duduk orang saudaraku melayani jiwa. Ya, ada yang pelepasan di sini, di situ saudaraku, dibaptis Roh Kudus di sana saudaraku, mengalami kesembuhan batin luar biasa saudaraku, nggak pulang. Nah kami ingin lihat saudaraku tempat ini nanti kita nggak pulang di lorong-lorong itu saudaraku, ya kalian doain jiwa-jiwa saudara. Itu merayakan hari Tuhan saudara. Gereja sekarang enggak, gereja mula-mula merayakan hari Tuhan seperti itu saudara. Nah saudara siap merayakan hari Tuhan? Ya, kalau siap nanti saudara lihat tuaian besar akan kita tuai mulai tahun-tahun ini saudara. Oh saudara, saya setiap ingat ini merinding. Kenapa saudara? Itu janji Tuhan. Kita akan menuai tuaian yang kita belum pernah lihat, saudara. Ya, siap? Nah, makanya ayo mulai hari ini kita praktek. Minggu lusanya, saudara, ya hari apa itu Mei kita sudah buka untuk seluruh jemaat. Saudara siap? Bawa jiwa, ya. Bawa, kita muridkan, kita SPK. Tiap minggu ada baptisan di bawah saudaraku. Itu baru seru. Ya, coba lihat kiri kanan bilang kamu mau nggak merayakan hari Tuhan. Nah, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Yes, kita mau sama-sama merayakan hari Tuhan hari ini. Yes. Selamatkanku, darahnya tebuskanku, ku yakin, dosaku dihapuskan, dosaku disembuhkan, ku yakin, ku yakin. Atas maut dan ku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup. Kau tahu dia selamatkanku, darahnya terdekatku. Ku yakin, dosaku dihapuskan, lukaku disembuhkan. Ku yakin, ku tinggikan, oh, gampang atas maut, nebusku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup, nebusku hidup.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita beri dia pujian, kita agungkan dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan hari-Mu Tuhan, hari Minggu ini Tuhan. Kami mau jadikan kudus Tuhan. Kami mau Tuhan mentaatinya, kami mau Tuhan menghormatinya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kalau kami kembali, biar berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima berkat ini katakan amin. Silakan duduk saudara. Buat Bapak Ibu yang onsite sebentar, tunggu sebentar. Ada pengumuman yang kami ingin sampaikan. Tuhan memberkati.